Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ernawati, kelas 18A2, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang deformitas dan abnormalitas kromosom. Definisi kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua, lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 buah atau sepasang. Selanjutnya, determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada manusia juga ditentukan oleh kromosom X dan Y. Jumlah kromosom manusia adalah 46 buah atau 23 pasang. Yang pertama untuk laki-laki adalah 46XY atau dapat ditulis juga 44 plus XY. Untuk wanita 46XX atau juga dapat ditulis 44 plus XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah sama, yaitu 50%. DNA terdiri dari dua pita yang saling terpilih, yaitu DNA tersusun dari banyak sekali nukleotida. Jika DNA melakukan transkripsi, bentuknya adalah single stranded atau ssDNA. DNA terdiri dari satu molekul gula atau dalam hal ini adalah deoksiribosa. Yang kedua, satu molekul fosfat. Tiga, satu molekul basa nitrogen, yaitu basa nitrogen terdiri dari dua, yaitu urin adenin, guanin, dan pirimidin, timin, sitosin, dan urasil. Gen mutation atau basa DNA dan kromosom mutasi. Mutasi yaitu perubahan materi genetik atau gen kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya, disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia, atau virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Ada dua jenis, yaitu mutasi gen atau basa DNA. Yang kedua, mutasi kromosom. Mutagen berdasarkan penyebabnya ada tiga. Yang pertama, fisika. Fisika dapat dicontohkan sebagai radioaktif, yaitu seperti sinar alfa, beta, gamma. Yang kedua, kimia, seperti zat pengawet, penyedap, zat warna, pestisida, obat-obatan. Yang ketiga, biologi, seperti virus dan bakteri. Mutasi gen atau basa DNA terjadi akibat perubahan susunan basa dari DNA. Mutasi gen pada hemoglobin ada dua, yaitu anemia sel sabit dan thalassemia. Mutasi kromosom dapat terjadi berupa yang pertama, kelainan jumlah kromosom. Yang kedua, kelainan struktur kromosom. Abnormalitas kromosom total. Yang pertama, polyploidy, terjadi perubahan pada seluruh kromosom dan diberi akhiran ploidy. Yang kedua, aneuploidy, terjadi perubahan pada sebagian kromosom saja dan diberi akhiran somi. Selanjutnya, autosom kromosom total abnormalitas. Yang pertama ada sindrom Patau, genotipnya 47XX atau XY plus 13, umurnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, sindroma Edward, yaitu genotip 47XX atau XY plus 18, umurnya kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, sindroma Down, dulu disebut mongoloid, muka pipih, jarak kedua mata relatif jauh, simian case atau hanya satu garis pada telapak tangan, genotipnya 47XX plus 47XX atau XY plus 21. Sindroma Down primer, genotipnya 47XX atau XY plus 21, frekuensi 92,5%, dilahirkan dari ibu berumur lebih dari 35 tahun, ditemukan satu orang dalam keluarga dan tidak diwariskan. Yang kedua, sindroma Down sekunder, genotipnya 46XX atau XY, diwariskan, dilahirkan dari ibu muda, yaitu kurang dari 30 tahun. Biasanya ditemukan lebih dari satu anak.
Yang ketiga, sindroma tersier atau mozaik, ditemukan jumlah kromosomnya 47, penyebabnya belum jelas. Gonosom kromosom abnormalitis. Yang pertama, sindrom Turner 45XO. Tinggi badan 120 cm untuk orang dewasa steril terjadi karena non-disjunction gamet ibu. Yang kedua, sindroma Klinefelter 47XXY. Fenotip pria steril karena azoospermia akibat non-disjunction pada gamet ibu atau ayah. Yang ketiga, sindroma triple X 47XXX, wanita super atau alat kelamin dalam dan payudara tidak berkembang dan ia sedikit mendapat gangguan mental. 4. Sindroma diploide atau 47XYY, pria sikap asosial atau antisosial. Abnormalitas kromosom struktur. Yang pertama, delesi, lengan kromosomnya hilang sebagian. Yang kedua, duplikasi, lengan kromosomnya bertambah panjang. Yang ketiga, inversi, terjadinya pindah tempat dari susunan gen dalam satu kromosom. Yang keempat, translokasi, sebagian kromosom pindah tempat ke kromosom lainnya. Pewarisan genetik berdasarkan letak kromosomnya dibedakan menjadi yang pertama, pewarisan secara autosomal, yaitu dominan dan resesif. Yang kedua, pewarisan secara terangkai seks atau sex line. Yang pertama, pewarisan terangkai X seperti dominan dan resesif. Yang kedua, pewarisan terangkai Y resesif. Penyakit yang diwariskan secara autosom dominan. Yang pertama, polidaktili atau banyak jari. Yang kedua, dentinogenesis atau tulang gigi tidak keras. Yang ketiga, retinal aplasia atau buta dari lahir. Yang keempat, katarak. Penyakit yang diwariskan secara gen autosomal resesif. Yang pertama ada cystic fibrosis atau lendir-lendir di dalam saluran pernapasan dan pencernaan menjadi lengket. Yang kedua, anemia sel sapit. Yang ketiga, thalassemia. Yang keempat, albinisme atau tidak punya melanin. Pewarisan terangkai X dominan. Yang pertama, penyakit rakitis yang resisten terhadap vitamin D, gigi coklat. Selanjutnya, pewarisan terangkai X resesif seperti buta warna, merah, hijau, anonychia atau tidak punya kuku. Yang ketiga, hemofili. Dan yang terakhir, hidrosefali. Pewarisan terangkai Y resesif. Yang pertama, gen WT, adanya selaput di antara jari. Yang kedua, gen H, tubuhnya ditutupi rambut yang panjang dan kaku. Yang ketiga, gen HG, bagian daun telinganya mempunyai rambut yang panjang. Kromosom tubuh atau autosomal. Yang pertama, kelainan autosomal. Kelainan numerik atau jumlah, yaitu bertambahnya atau berkurangnya satu atau dua buah kromosom. Yang pertama ada trisomi, yaitu bertambahnya satu kromosom menjadi 47 kromosom karena peristiwa non-disjunction. Kemudian translokasi 14 atau 15 atau 22 ke 21. Trisomi 21 atau sindrom Down 47XX atau XY plus 21. Insidensi kelahiran 1 dibanding 700. Fenotipnya yang pertama retardasi mental, IQ 25-50. Jarak mata lebar atau hipertelorisme, hidung datar dengan pangkal pipi, tangan atau jari pendek, terdapat simian crash atau simian inline. Ada kelainan jantung. Trisomi 13 47XX atau XY plus 13 sindrom Patau. Insidensi kelahiran 1 dibanding 20.000. Fenotipnya bibir sumbing atau bercelah, malformasi sistem saraf pusat, retardasi pertumbuhan, Lausset-Ehr, memiliki garis simian, kelainan jantung bawaan. Trisomi 18 sindrom Edward 47XX XY plus 18. Insidensi kelahiran 1 dibanding 8.000. Sering dijumpai pada jaringan abortus.
Fenotipnya retardasi mental, malformasi kongenital multi-organ, dagu kecil dan mulut segitiga, low set ear, daya hidup rendah maksimal 2 bulan. Kelainan gonad dan perkembangan seksual. Kelainan gonad dan perkembangan seksual, kesulitan penentuan seks akibat genitalia meragukan. Yang pertama, hermafrodit atau hermaprodits. Terdapat testis dan ovarium atau dalam bentuk ovotestis. Genitalia ambigu, hipospadia, perbesaran klitoris. Karyotipnya 46XX atau 46XY. Pseudohermafrodit wanita. Terdapat ovarium atau gonad pada satu seks saja. Genitalia ambigu, perbesaran klitoris, dan fusi labia mayor menyerupai kantong skrotum. Ovarium berkembang normal, namun produksi androgen. Karyotipnya 46XX. 3. Pseudohermafrodit pria. Bentuk dari androgen insensitivity. Defisiensi 5-alfa reduktase. Enzim ini berperan dalam konversi testosteron menjadi dihidrotestosteron, feminisasi genitalia eksterna. Karyotipnya 46XY. Testis berkembang normal. Yang kedua, feminisasi testis. Kelainan gen reseptor androgen. Testis dalam abdomen atau kanal inguinal, memiliki vagina tetapi buntu. Thalassemia merupakan penyakit genetik keturunan atau PKG karena tidak adanya sintesis hemoglobin, disebabkan oleh gen resesif autosom akibat adanya mutasi DNA pada gen globin. Huntington disease merupakan penyakit genetik autosomal dominan terjadi neurodegeneratif pada sel saraf. Manifestasi klinik yaitu pelemahan gerak, penurunan kemampuan kognitif dan psikiatrik. Terjadi karena adanya pengulangan trinukleotida sebanyak 20 kali pada gen pengkode Huntington, sehingga banyak dihasilkan poliglutamin. Penyakit ini terjadi pada usia 31-66 tahun. Selanjutnya, hemofilia akibat adanya mutasi single pada kromosom X. Mutasi terjadi gen yang mengkode lengan kromosom X yang berperan menghasilkan protein yang membantu proses pembekuan darah. PKG ini akan menyebabkan terjadinya hemofilia pada pria, tapi wanita sebagai karier. Tipe kongenital abnormalitas. Yang pertama, meningokel adalah selaput otak menonjol keluar pada salah satu sela tengkorak atau benjolan berbentuk kista. Penyebab meningokel banyak faktor dan melibatkan banyak gen. Banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa sekitar 70% kasus meningokel dapat dicegah dengan suplementasi asam folat, sehingga defisiensi asam folat dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam teratogenesis meningokel. Yang kedua, ensefalokel, yaitu suatu kelainan tabung saraf yang ditandai adanya penonjolan meningens atau selaput otak dan otak yang berbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Penyebabnya, kegagalan penutupan tabung saraf selama perkembangan janin. Gejalanya hidrosefalus, kelumpuhan keempat anggota gerak, gangguan perkembangan mikrosefalus, gangguan penglihatan, serta keterbelakangan mental. Yang kedua, hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak di sekitarnya, khususnya pusat-pusat saraf yang vital. Penyebabnya yaitu obstruksi atau penyempitan dan penyumbatan. Kebanyakan hidrosefalus kongenital adalah hidrosefalus primer atau idiopatik atau belum jelas penyebabnya. Selanjutnya, fimosis. Fimosis merupakan pengkerutan atau penciutan kulit depan penis. Merupakan suatu keadaan normal yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau anak kecil.
dan biasanya pada masa pubertas akan menghilang dengan sendirinya. Hipospadia adalah salah satu kelainan bawaan pada anak-anak yang sering ditemukan dan mudah untuk mendiagnosanya, di mana uretra tidak berada pada posisi yang normal. Hipospadia dapat diatasi dengan operasi, yaitu memperbaiki bentuk penis. Penyebabnya, terhambatnya kerja hormon testosteron sehingga pertumbuhan penis terganggu, riwayat keluarga, serta pengaruh usia ibu hamil di atas 40 tahun, rokok, dan senyawa berbahaya terutama pestisida saat kehamilan. Selanjutnya, disturbance of metabolic dan endokrin, yaitu kondisi genetik yang ditandai dengan adanya kelainan proses metabolisme dalam tubuh akibat defisiensi hormon atau enzim. Etiologinya, yang pertama, bisa berhubungan dengan terputusnya sintesis atau katabolisme molekul kompleks yang mengakibatkan gejala progresif permanen. Yang kedua, bisa berhubungan dengan gangguan sekuens atau urutan metabolisme yang menyebabkan akumulasi senyawa toksik. Yang ketiga, bisa berhubungan dengan defisiensi produksi atau penggunaan energi. Contohnya, yang pertama, galaktosemia, yang kedua, gangguan penyimpanan glikogen, yang ketiga, kuku kuning. Selanjutnya, gangguan glandula suprarenalis atau kelenjar adrenal. Etiologinya, yang pertama, defek diturunkan pada enzim sintesis kortisol. Yang kedua, gangguan sekresi kortisol yang berakibat hipersekresi atau ACTH dan hiperplasia atau peningkatan jumlah sel pada organ secara abnormal korteks adrenal sehingga menyebabkan kelebihan produksi androgen adrenal. Contohnya, yang pertama ada Cushing syndrome, yaitu gangguan adrenal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kortisol dalam aliran darah. Yang kedua, Addison, yaitu produksi hormon adrenal yang tidak mencukupi, menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar adrenal. Selanjutnya, sel punca atau stem cell, yaitu sel yang tidak atau belum terspesialisasi dengan berpotensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel yang spesifik, yaitu membentuk berbagai jaringan tubuh. Karakteristik sel punca, yang pertama, differentiate, yaitu kemampuan untuk berdiferensi menjadi sel lain yang spesifik, seperti sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, dan sel pankreas. Selanjutnya, self-regenerate atau self-renew, yaitu kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.